Jadi gaya filsafatnya Hannah Arendt itu khas. Jadi kalau filosof yang lain kan selalu kategori-kategori. Oh, ini dia eksistensialis, dia fenomenologis, dia aliran apa. Kalau Hannah Arendt enggak. Dan bahkan dia enggak nganggap dirinya sendiri filosof. Jadi yang pertama, filsafatnya Hannah Arendt itu didasarkan pada pengalaman hidupnya sendiri. Tentang Nazi, tentang politik, tentang Jerman, tentang Perancis. Jadi dia tidak mikir selain tentang hidupnya sendiri. Ini benar-benar muhasabah sendiri tentang hidupnya. Sebenarnya hampir semua filosof juga mikir kehidupannya sendiri-sendiri. Banyak yang tanya ke saya, Pak, saya kalau membaca buku filsafat, belajar filsafat kok tidak paham-paham. Cara paling gampang biar cepat paham, sambungkan sama hidupmu sendiri. Yang diomongkan filosof itu dalam hidupmu bagian yang mana sih? Kok tidak ketemu dalam hidupmu, berarti tidak nyambung. Tidak usah belajar filsafat itu, ngapain? Harus nyambung sama hidupmu, biar ada manfaatnya. Kalau tidak nyambung ya tidak usah capek-capek. Kalau nggak paham ya sudah, nggak apa-apa. Cara paling gampang itu. Menjelaskan filsafat paling gampang berarti apa? Cari contoh-contoh yang nyambung sama hidup kita. Itu akan lebih gampang dipahami. Yang kayak gini di hidup kita yang mana ya? Itu akan lebih gampang dipahami. Dan itu yang dilakukan oleh Hannah Arendt. Filosof berdasarkan personal experience, pengalaman kita sendiri. Muhasabah paling gampang itu tentang hidup kita. Tidak usah capek-capek mikir orang lain, mana benernya, mana salahnya orang lain. Dirimu aja pikirlah, sudah benar apa masih keliru. Itu lebih berguna. Hari ini kan banyak orang selalu mikir orang lain, jarang mikir dirinya sendiri. Sehingga akhirnya nyalah-nyalahin terus. Jadi detektif padahal nggak ada yang bayar, pada orang lain, pada kelompok lain. Ya kan? Apa untungnya sih kamu mendetektifi orang lain itu loh. Mulai artis, kelompok yang berbeda, aliran yang berbeda. Kan sekarang banyak itu. Bagi saya kurang kerjaan. Lebih banyak kerjaan lain yang lebih enak daripada jadi detektif bagi yang lain. Kalau memang ingin jadi detektif, jadilah detektif untuk hidupmu sendiri. Sudah benar apa belum? Yang kedua, Hannah Arendt itu tidak pernah menganggap dirinya filosof. Oh, itu bagi saya kerendah hatian yang luar biasa. Kalau ada orang ngomong akulah filosof, akulah sufi, akulah orang soleh, akulah orang yang paling benar, itu secara psikologis maksudnya biasanya sebaliknya. Ketika orang mengklaim, itu sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku sudah filosof, ingin diakui. Tapi yang filosof beneran mesti enggak. Kayak kamu enggak punya pacar, terus malam minggu gayanya keluar. Nah, itu kan ingin dianggap punya pacar. Yang punya pacar enggak seheboh itu. Dia biasa aja. Tapi yang belum punya, dia akan ngomong-ngomong, cerita-cerita, gaya biar kelihatan punya pacar. Sama kayak orang yang ngaku-ngaku tadi. Tidak perlu ngaku kalau memang filosof, orang akan, dan dia tidak perlu, orang lain juga tidak perlu ngomong, orang diam-diam yakin bahwa kamu sudah filosof. Jadi makanya kamu tidak perlu capek-capek pencitraan. Kalau kamu memang bagus, citramu akan terbentuk sendiri. Oke, jadi itu Hannah Arendt. Jadi ketika ditanya, sampean ini filosof jenis apa? I do not belong to the circle of philosophers. Aku itu mungkin nggak masuk kelompoknya filosof.
Meskipun pikiran-pikirannya sangat filosofis. Yang ketiga, gayanya Hannah Arendt itu campuran antara naratif dan analitik. Naratif itu ya karena dia cerita tentang hidupnya sendiri, gayanya naratif, enak dibaca. Dalam bahasa aslinya mungkin ya Jerman, tulisan-tulisannya, meskipun nanti diterjemah bahasa Inggris, dan mungkin dari Inggris diterjemah ke Indonesia. Jadi ada 3 tahap. Tapi enak, naratif. Nanti mungkin di buku-bukunya kamu akan banyak ketemu tentang Nazi, tentang fasisme, tentang pengalaman dia apa, ketemu golongan apa, dan seterusnya. Naratif. Dan yang kedua, analitik. Ya, cirinya semua filsafat itu pasti ada nuansa analitiknya. Analitik itu nuansa rasionalnya, nuansa permainan logikanya pasti ada. Yang keempat, integrasi berbagai wacana. Saya bilang tadi dia susah dikategorikan karena dia ngomong dalam wilayah sastra, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi. Pokoknya dia ngomong aja. Nggak terbatas, oh saya eksistensialis, ya tak gaya eksistensialis lah. Pengen Marxis, ya tak gaya Marxis lah. Dan Hannah Arendt peduli amat dengan semua itu. Yang penting dia mikir saja, titik. Jadi itu philosophical style-nya Hannah Arendt.